Pembacaan dari Nubuat Mika. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanan dan merencanakan kejahatan di tempat tidurnya. Pada waktu fajar mereka melakukannya, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Bila menginginkan ladang, mereka merampasnya. Bila menginginkan rumah, mereka menyerobotnya. Mereka menindas orang bersama isi rumahnya, dan manusia bersama milik warisannya. Sebab itu, beginilah sabda Tuhan. Sungguh, aku merencanakan malapetaka terhadap kaum ini, dan kalian takkan dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kalian takkan dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Pada hari itu, orang akan melontarkan sindiran tentang kalian dan akan memperdengarkan suatu ratapan. Mereka berkata, kita telah dihancur luluhkan. Bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali, dan tak ada orang yang mengembalikannya. Ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita. Sebab itu, tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan undian di dalam jemaah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan. Ya Tuhan, janganlah kau lupakan orang yang tertindas. Ya Tuhan, Janganlah kau lupakan orang yang tertindas. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dikala aku kesesakan? Karena congkak, orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rencanakan. Ya Tuhan, janganlah kau lupakan orang yang tertindas. Orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, orang tamak mengutuk dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Ya Tuhan, janganlah kau lupakan orang yang tertindas. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi. Ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang lemah. Ya Tuhan, janganlah kau lupakan orang yang tertindas. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Ya Tuhan, janganlah kau lupakan orang yang tertindas. Baik, pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan bersama juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa,
orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia dan ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras ia melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Frater sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Shalom. Tadi dalam bacaan Injil dikatakan orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Apa reaksi Yesus terhadap rencana orang-orang Farisi ini? Yesus bereaksi ketika mengetahuinya, dia menyingkir. Yesus yang jago itu, yang bisa menyembuhkan orang, bisa membangkitkan orang, dia yang jago itu menyingkir, tidak berhadapan, mau baku pukul kah, atau bersabda supaya orang-orang itu pingsan kah, tapi dia menyingkir. Sikap Yesus ini seperti yang telah diungkapkan juga dalam ajakannya, datanglah kepadaku kamu semua yang letih lesu berbeban berat, seperti yang sudah kita renungkan pada hari Kamis lalu, yang sudah dibawa dengan baik renungan oleh Romo Eman hari Kamis lalu. Tapi kata-kata yang baik yang saya ajak untuk kita renungkan bersama, yakni pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bebanku pun ringan. Ini cara hidup yang ringan yang ditawarkan oleh Yesus dalam kehidupan. Dan orang yang kalau mau mengikutinya, ringan, enteng ketika mau melakukan cara Yesus ini. Menghindar atau bersikap mengalah dalam menghadapi kekerasan. Tidak mau menantang langsung, tapi kalau ada mau kekerasan, menghindar. Cara yang mudah. Beda kalau orang yang mau berhadapan saling balas dendam, mau adu kekerasan, adu kekuatan, maka mengalami kesulitan, mendapat beban yang berat. Di Parokia Lucy hal ini sungguh-sungguh terjadi. Contoh kalau orang berkelahi di dalam keluarga, sesama tetangga, mereka bisa atur baku lapor ke kepala desa. Selesai kalau kepala desa tidak ada penyelesaian, ke kecamatan. Kecamatan tidak lagi, ke kabupaten, bisa sampai ke provinsi, bahkan sampai ke presiden. Itu cara baku ini, dan itu perlu biaya yang banyak, waktu yang banyak tersita. Ya, tentu juga sering terjadi konflik-konflik, saling baku pukul, baku potong, baku bunuh, dan itu beban cara hidup yang berat. Hari ini Yesus mengatakan dan menunjukkan cara hidupnya yang ringan dalam kehidupan. Kalau ada tantangan-tantangan untuk konflik, menghindar, mengalah. Tentu saja bukan menghindar lalu melakukan merencanakan yang jahat-jahat di balik itu,
Tapi katakan tadi, ketika Yesus menyingkir, dia berjalan, banyak orang ikut dia, dan saat itu ada orang yang sakit, ia menyembuhkan mereka semua. Kalau sakit hati menghindar, sering kita menghindar dari lawan-lawan, kita sering kecewa dan seterusnya, tidak mau berbuat baik. Tapi Yesus ketika menyingkir tetap ada niat dan perbuatan-perbuatan baik dalam penyingkirannya itu. Sehingga sini kita diajak bersama-sama, mari kita mengikuti jalan yang mudah ini, cara hidup yang mudah ini, bersikap mengalah dan tetap berbuat baik. Orang yang mau bisa mengalah seperti ini hanya orang yang lemah lembut dan rendah hati. Ada kerendahan hati dalam hidupnya, ada kelembutan dalam hidupnya, baru bisa bersikap mengalah. Mari kita berdoa supaya apa yang ditunjukkan oleh Yesus ini boleh kita amalkan dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin.